Shalom jemaat Tuhan, kembali dengan penuh semangat dan sukacita saya menyapa Bapak Ibu semua yang berada di rumah. Kembali kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan di renungan sebelumnya. Saya masih mengangkat tema yang sama, yaitu konsekuensi iman, bagian yang kedua. Diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-22, kita akan membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kembali kita diingatkan sebagai orang percaya bahwa seperti perenungan kita dalam renungan sebelumnya, bahwa konsekuensi iman kita sebagai orang percaya, kita harus bersaksi. Sama dengan Rasul Paulus yang menyadari tugas tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus. Begitu juga saat kita bandingkan dengan kisah dalam Lukas pasal yang kedua ayat 17 dan 18, para gembala yang didatangi oleh bala tentara surgawi, lalu mereka menceritakan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, dan saat mereka melihat bayi Yesus, ini juga menjadi tanggung jawab kita. Oleh sebab itu, dalam renungan kita di pagi hari ini, dalam pembacaan kita ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya berharap bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, berbicara tentang konsekuensi iman kita sebagai orang percaya. Bukan saja kita menjadi saksi Kristus, tetapi juga mari kita menghidupi iman kita dengan percaya akan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam konteks Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam pelayanannya kita bisa melihat bagaimana perjalanan pelayanannya begitu luar biasa. Di pasal yang ke-22, di ayat yang ke-23, dia hampir disesah. Bahkan di ayat yang pasal yang ke-23, ayat yang kedua, ada seorang tokoh yang menampar mulut Paulus. Bahkan di pasal yang ke-24, dikatakan dia dilupakan di dalam penjara selama 2 tahun. Tetapi yang menarik, di dalam situasi kondisi suka duka di dalam pelayanannya, respon Rasul Paulus tidak berubah. Dia tetap semangat, dia tetap menghidupi imannya dengan percaya bahwa meskipun dia menghadapi situasi yang sulit, ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupannya. Mengapa respon Rasul Paulus itu begitu berbeda? Karena Rasul Paulus tahu bahwa Allah punya rencana sekali lagi. Ya, begitu juga berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kelahiran Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah, ya, bagi manusia. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang dikasihinya, dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya akan rencana Tuhan. Mari kita tetap setia di dalam kehidupan ini sebagai saksi Kristus di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Sekali lagi, banyak tantangan, banyak hambatan di dalam kehidupan ini, tetapi jangan pernah lupa konsekuensi iman kita sebagai saksi. Jangan pernah lupa konsekuensi iman kita sebagai orang percaya harus tetap bertahan, harus tetap teguh di dalam iman apapun yang terjadi. Kesaksian hidupan kita harus terus berjalan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menjalani hari ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, tetapi ingatlah bahwa kita harus tetap menjadi saksi dan kita harus tetap teguh di dalam iman kita, tetap kuat di dalam iman kita menghadapi hari-hari ke depan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi, konsekuensi iman kita sebagai orang percaya, kami belajar dari Rasul Paulus. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, konsekuensi iman kita harus terus berjalan, yaitu menjadi saksi dan tetap bertahan di dalam panggilan iman kita. Mampukan kami Bapa, agar kami juga di hari ini, meskipun kami ada pergumulan, ada tantangan, ada hal besar yang kami hadapi di depan, tetapi kami ingat bahwa ada konsekuensi iman yang harus kami tetap jalani, yaitu bersaksi dan tetap bertahan di dalam iman kami.
Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.